나도 게 음, 주시들이야. 아니, 가장 좋은 세바기 제베 뒤된다 제비나. Bagaimanapun juga 근데 topik kita hari ini, 소소한테 레기 된삼을 제베나. kita 칼치 mengikuti 시나타웨 사베기. ringkasan daripada Drogon CC. 디나로 네다 Ada poin-poin 그 pengantar yang terkait dengan komposisi poin-poin 수업이 mengenai teks 된소리 tersebut, ringkasan 어, penutup. Jadi di tengah-tengahnya adalah poin-poin mengenai teks tersebut. 화면도 뭐 유럽에 Sorry ya, 컴퓨터도 jadi 다 poin-poin pengantar terkait dengan 네. komposisi poin-poin mengenai teks tersebut, ringkasan penutup. Jadi 디나로 poin-poin 따다 mengenai 뭐 teks tersebut 화면도 뭐 유럽에 terdiri dari apa yang harus dilakukan 달래야 sebelum mengambil seseorang sebagai guru dan apa yang harus 그 dilakukan 화면도 소환되게 setelah mengambil seorang guru. 킴버드 Dan di bagian 킴버드 ini kita berada di 되네 bagian pertama 유럽에 adalah apa yang harus 잡았다고 dilakukan sebelum mengambil seorang guru. Itu ada 3 bagian. Bagaimana memohon seseorang untuk menjadi guru, dan khusus yang kedua khusus bagaimana meminta kepada perumah tangga atau junior untuk menjadi guru. Yang ketiga adalah perihal hubungan memiliki kepercayaan satu sama lainnya. Dan kita berbicara pada hari ini adalah perihal hubungan untuk memiliki kepercayaan satu sama lainnya. Dan periksa hubungan untuk memiliki kepercayaan satu sama lain memiliki 3 topik, yaitu alasan untuk memeriksa hubungannya. Ada 2 poin, ciri-ciri yang yaitu eh, alasan untuk memeriksa eh, hubungannya, dan yang kedua adalah kualifikasinya. Jadi ini adalah topik utamanya adalah alasan untuk memeriksa hubungannya. Dan pertamanya adalah alasan untuk eh, alasan untuk memeriksa hubungan itu adalah itulah yang akan kita bicarakan. Dan bila mana kita melihat komentar Congkapa, kita mempunyai bagaimana untuk mengikuti guru. Jadi terdapat tata cara secara umum, yaitu tipe tipe topik untuk bagaimana mengikuti guru, atau tata cara secara umum, kekerasan mengikuti guru, dan meringkas tata cara mengikuti guru. Jadi kita berbicara pada itu kan, kenapa kita harus saling memeriksa satu dengan lainnya. Dan hal ini kenapa adalah logika untuk saling memeriksa atau memeriksa gurunya. Kenapa adapun alasan kenapa kita memeriksa guru adalah karena, ya seperti yang dikatakan, sang bijak itu memiliki pertama memeriksa hubungan tersebut dulu antara guru dan murid, karena guru dan murid akan memiliki pelanggaran dari penyimpangan dari sama yang sama. Jadi ini alasannya. Jadi seperti yang saya sebutkan beberapa hari yang lalu, saya membaca kutipan dari komentar Kala Cakra, yaitu dari Cahaya Tak Bernoda. Dan kutipan itu mengatakan, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika Anda mempraktekkan Vajrayana, guru di mana Anda menerima Abhisheka, Dharma, dan instruksi dan sebagainya, dan cara Anda mengikutinya adalah dan semua kualitas guru harus diambil, sedangkan kesalahan mereka tidak boleh diambil. Dan juga, dan menurut hal ini, dikatakan apakah guru memiliki kesalahan atau tidak. Apakah guru itu berkualitas atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang perlu kita periksa. Dan kita hanya perlu untuk mengambil kualitas dan mengikuti mereka. Dan bila mana kita melakukan apapun yang mereka katakan, itu akan memberikan hasil. Dan ketika kita mengatakan, ketika orang-orang mengatakan hal demikian ini, ada orang-orang bodoh yang tidak mengetahui
mempraktekkan Wajayana, ini adalah merupakan ciri-ciri orang yang tidak tahu bagaimana mengikuti guru Wajayana. Dan alasannya adalah di dalam Wajayana apa yang dikatakan adalah Buddha sendiri mengatakan bahwa kita perlu untuk memeriksa sang guru yang memberikan kita abhiseka, instruksi, dan transmisi. Jadi juga dikatakan di sini, di dalam 50 ayat, dikatakan kita tidak boleh mengambil seseorang yang tidak berbelas asih penuh kemarahan dan sebagainya sebagai guru. Jadi di sini dikatakan sangat penting sekali bagi seorang murid untuk memeriksa seseorang sebelum mengambilnya sebagai seorang guru. Dan bukan itu saja, begitu kita setelah mengikuti mereka, bila mana kita menyadari bahwa sang guru tidak memiliki kualitas tersebut, maka kita harus berbicara dengan kata-kata yang naik. Anda tidak boleh mengatakan sesuatu seperti Anda tidak memiliki kualitas, atau Anda memberikan persembahan sedikit uang dan sebagainya, dan juga Anda dengan terampil menunjukkan rasa memberikan sedikit hormat dengan terampil, dan kemudian Anda perlahan-perlahan mundur dari mereka, daripada mengikuti mereka. Jadi oleh sebab itu adalah penting untuk memeriksa sebelum mengangkat guru. Jadi begitu kita menyadari bahwa guru itu tidak memiliki kualitas yang sesungguhnya, maka kita harus menjauh dari mereka dengan cara yang terampil dan tidak boleh tidak perlu untuk mengikuti mereka. Dan bila mana kalau misalnya kita tidak perlu untuk memeriksa mereka, maka tidak ada perlunya Buddha mengatakan hal demikian ini. Jadi ini yang disampaikan di dalam Cahaya Tanpa Noda. Jadi mungkin saja kita memiliki keraguan, yaitu di mana ketika kita harus memiliki seorang guru, kalau kita harus memeriksanya, dapatkah kita mengetahui benar-benar kualitas dan kesalahan daripada seseorang? Apakah kita benar-benar mengetahui secara pasti kualitas dan kesalahan-kesalahan orang? Ketika kita melihat pada dasarnya apakah seseorang memiliki kesalahan ataupun kualitas, kita bisa melihat dulu dari ekspresi luarnya seperti tubuh ucapan dan ucapannya ataupun batinnya. Dan ini adalah kualitas mental. Jadi kita tidak dapat melihatnya melalui ekspresi luar. Tadi mungkin saja tidak ada kesalahan secara terlihat dari luar, tetapi mungkin saja ada kesalahan di dalam dirinya ataupun sebelah dirinya. Dan juga ada orang yang memiliki kelihatannya di luar tidak ada kualitas, tetapi di dalamnya memiliki kualitas. Juga ada orang demikian. Jadi kita tidak bisa melihat ataupun menilai dari luar saja, tapi kita benar-benar harus memeriksanya. Karakter dan juga sifat-sifat dari orang tersebut, melihat apakah orang tersebut memiliki kualitas atau kesalahan-kesalahan. Jadi, bila mana kita berupaya untuk memeriksa seorang, apakah kita benar-benar dapat memeriksanya? Kalau kita memikirkan ini adalah penting, yang sangat penting sekali. Kita tidak dapat, apakah kita bisa benar-benar dapat memahami itu atau mengerti mereka? Apakah kita benar-benar dapat mengatakan orang itu dapat memiliki kualitas atau tidak? Dan bila mana iya, maka terdapat
kutipan dari Sang Buddha mengatakan para biku terlebih lagi individu hendaknya tidak mengevaluasi individu para biksu. Jika saudara menilai seseorang maka mereka akan menjawab para biku saya atau seseorang seperti saya mampu mengalahkan seseorang. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini orang yang baik, ini orang yang buruk dan sebagainya. Kita tidak dapat benar-benar tergantung pada penampilan di luar untuk menilai seseorang, apalagi melihat dan kita dapat langsung kita tidak bisa langsung melihat dari luar ekspresi mengatakan dia itu orang baik atau buruk. Bila mana kita mengatakan orang ini baik atau buruk dari penampilan luar itu adalah sangat bahaya. Dan Buddha mengatakan bahwa seseorang atau saya atau seseorang seperti saya mampu mengevaluasi seseorang. Jadi hanya seseorang yang seperti Buddha dapat mengevaluasi manusia. Seorang lain tidak dapat melakukan hal demikian. Itulah yang disampaikan oleh Buddha. Jadi ini dikatakan seseorang tidak boleh mengevaluasi individu lainnya. Demikian juga terdapat komentar Nagarjuna tentang prasangka paramita yang tersimpan ataupun dalam bahasa Mandarin. Dan ini adalah kutipan dari empat agama. Dan ini disampaikan kepada Raja Ajastasatru. Dan Buddha mengajarkan kepada Raja Ajastasatru terdapat 4 hal yang tidak boleh dilakukan atau tidak dapat diremehkan. Jadi Buddha menasihati Raja Ajastasatru. Jadi yang pertama adalah bahkan seorang pangeran yang sangat muda juga akan menjadi raja di masa depan. Anda terutama memikirkan pangeran adalah putra dari seorang raja. Walaupun mereka itu adalah yang masih kecil, tetapi di masa yang akan datang mereka juga mempunyai kesempatan untuk menjadi raja. Jadi Anda tidak boleh menghina atau mencoba mereka. Jadi ini adalah untuk dipahami Raja Ajastasatru karena beliau adalah seorang raja. Jadi bahkan seorang pangeran muda tidak boleh diremehkan. Dan alasannya adalah karena kemungkinan besar mereka akan menjadi raja di masa yang akan datang. Dan ketika mereka ingat bagaimana Anda menghina dia waktu kecil, itu akan bahaya. Jadi ini adalah analogi yang pertama. Contoh yang kedua adalah seperti seekor kecil. Di India, bahkan di India, ukuran ular yang sangat kecil sekali, dan mereka mempunyai racun sekali. Dan karena racunnya sangat membunuh orang, maka Anda tidak dapat meremehkannya. Itu yang kedua, analogi yang kedua. Yang ketiga adalah seperti percikan kecil api. Ya, percikan kecil api itu dapat membakar gunung. Jadi, walaupun percikan kecil api, kita juga tidak boleh meremehkannya, ataupun menghinanya, ataupun mencemoohnya, ataupun meremehkannya. Karena bahkan percikan api kecil dapat membakar keseluruhan gunung. Dan demikian juga seorang pemuda, seorang samanera ataupun samanera mudi, mereka juga, ataupun kita katakanlah biksu kecil gitu, bahkan biksu kecil demikian itu jangan diremehkan. Kenapa? Karena di masa yang akan datang mereka mungkin saja mencapai kepada ajaib dari makhluk mulia. Jadi mereka bisa memiliki kekuatan dan untuk menunjukkan supranatural atau kewaskitan. Jadi kita tidak boleh mencemoohnya atau meremehkan walaupun seorang biksu kecil. Jadi kalau kita melihat kata-kata ajaran Sang Buddha demikian, topik utama yang dibicarakan di sini adalah kita tidak boleh menghina ataupun memandang rendah, menjengkal dengan menelantarkan ataupun menilai orang ini adalah demikian, orang itu adalah demikian. Kita tidak boleh menilai orang lain. Kita tidak boleh mengatakan orang ini adalah orang baik, orang itu adalah orang buruk. Kita tidak dapat menilai orang seperti itu dan kita menilai berdasarkan diri kita sendiri.
Eh, apakah orang yang saya pikirkan itu apakah memiliki kualitas kekuatan? Sorry. Jadi kita tidak boleh melihat rendah orang lain karena kita tidak tahu kualitas apa yang ada di dalam diri ia. Mungkin saja mereka adalah seorang manasid daripada seorang Buddha atau Bodhisattva dan bahkan seseorang yang sangat miskin sekali tanpa makan ada pakaian untuk dipakai. Namun di masa yang akan datang mereka mungkin saja situasi berubah dan mereka mungkin menjadi sangat kaya sekali dan menjadi pemimpin suatu negara. Nah, oleh sebab itu maka kita tidak boleh menghinanya. Jadi bahkan saja hal ini terjadi, hal demikian ini, hal ini juga terjadi di masa saat ini juga dong. Jadi oleh sebab itu kita harus memperlakukan setiap orang dengan baik, terlepas dari pakaian apa yang mereka kenakan, pakaian yang macam mana yang bagus atau buruk. Jadi kalau orang yang berpakaian tidak berpakaian dengan mewah, kita juga tidak bisa memandang rendah mereka karena kadang-kadang mereka, ya orang-orang kaya juga memakai pakaian sangat sederhana sekali. Dan kita tidak bisa memandang bahwa mereka itu adalah orang kaya atau orang itu adalah orang kaya. Dan kemudian ketika Anda membeli sesuatu dari kamu, maka Anda mengetahui bahwa orang itu benar-benar memiliki sedemikian banyak uang dan mereka sangat kaya sekali. Dan sebelum mereka membeli sesuatu, maka Anda menganggapnya sangat miskin. Bahkan orang-orang di toko-toko perlu untuk memperlakukan setiap customer-nya dengan sama, terlepas dari jenis pakaiannya, karena Anda tidak akan bisa tahu siapa yang kaya dan siapa yang enggak, atau siapa punya uang dan siapa tidak punya uang. Dan itu adalah satu hal. Demikian juga di dalam sutra kepastian di dalam naskah kepastian dikatakan tidak ada bukti yang dapat memastikan kesalahan atau kualitas orang lain. Di dalam hal ini, karena bagaimana Anda bisa menjelaskan 100% yang memberitahu Anda kualitas atau keseluruhan orang lain. Kita tidak bisa melakukan dengan mengetahui dengan persepsi indera Anda ini. Apakah Anda dapat mengetahui seseorang, mengukur seseorang hanya dengan tubuh, ucapan, batin, arang, ataupun melalui ekspresi daripada tubuh dan ucapan, ekspresi tubuh ucapannya. Jadi Anda tidak dapat membedakannya hanya dari ekspresi tubuh dan ucapannya. Sebagian besar ekspresi tubuh dan ucapan direncanakan oleh pikiran, dan bahkan jika seseorang memiliki kesadaran atau kebencian, mereka dapat bertindak seolah tidak memilikinya, bukan? Jadi oleh sebab itu adalah sangat sulit sekali bagi kita untuk menilai kesalahan atau kesalahan ataupun kualitas orang daripada ekspresinya, karena bagaimanapun juga segala sesuatu itu direncanakan oleh pikiran kita, dan karena itu semua difabrikasi oleh pikiran kita, dan oleh sebab itu bahkan seseorang memiliki kesalahan, mereka juga bisa berpura-pura tidak, dan bahkan seseorang yang mereka bebas daripada kemelekatan, mereka juga bisa berlaku seolah-olah mereka memilikinya. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Katakan di sini adalah sangat sulit sekali untuk menilai seseorang daripada ekspresi tubuh ucapannya. Kita tidak dapat bisa mengatakan, oh perilakunya sangat buruk sekali, apakah ia adalah langsung orang buruk? Tapi belum tentu sekali 100%. Kadang kita juga bisa melihat dari perilakunya, mungkin ia adalah seorang guru yang sangat berkualitas, tetapi sesungguhnya ia adalah orang yang sangat buruk hati. Jadi Anda tidak dapat menilainya ataupun mencacinya atau menilainya dari ekspresi tubuh ucapannya dan menilainya dan jadi
daripada alih-alih kita menilai dari melihat ekspresi eksternal tubuh ucapan bersifat sementara, Anda harus benar-benar mengenal dan memiksanya. Dan kita harus benar-benar menelitinya berulang-ulang. Dan bila mana Anda melihat dan memeriksa lebih lama lagi, maka Anda bisa mengetahuinya. Tetapi kebanyakan daripada kita melihat daripada dari ekspresi dan perilaku, tingkah laku, dan kita langsung mengambil satu perasaan yang sangat saat itu juga mengatakan, oh hal ini adalah penting. Jadi sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sulit bagi kita, bukan? Jadi di dalam sutta Anda mengatakan bahwa Anda tidak boleh menilai seseorang. Kita tidak bisa menjudge seseorang seperti ini dan seperti itu. Bila mana kita mempunyai keperluan untuk menilai seseorang, maka kita harus menilai seseorang itu berdasarkan 8 penyebabnya. Jadi ini adalah dalam sutra dikatakan, kalau mau memeriksa seseorang, maka harus berdasarkan 8 sebab. Jadi, berdasarkan perilakunya. Apa perilakunya? Apakah hanya benar atau tidak? Lalu kemudian lingkungannya, di mana mereka pergi, sering berada di mana. Kadang-kadang seperti ada orang sering ke restoran, ada yang senang pergi ke bar, ada yang ke perjudian kasino dan sebagainya. Jadi Anda harus melihat lingkungannya ataupun tempat di mana ia selalu berada. Dan juga teman-teman dan relatifnya, apakah bagaimana jenis orang-orangnya, apakah teman-temannya adalah orang negatif, jadi apakah mereka melakukan kesalahan tubuh ucapan dan bagaimana mereka menjalani kehidupan, bagaimana mencari uang untuk mensupport mereka di hidup mereka, apakah dengan cara yang salah, apa mereka itu dengan mata pencarian benar atau salah, ya kita harus menerimanya. Dan juga termasuk pembelajarannya. Sangat sulit sekali untuk dikatakan, tapi mungkin apa yang mereka pelajari, apakah itu dharma dan seterusnya atau bukan. Ada juga orang-orang yang senang mendengarkan hal-hal lain, bukan? Jadi bagaimanapun juga terdapat 8 hal untuk melihat seseorang dan memeriksa seseorang. Jadi kita juga harus melihat dari berbagai arah. Dan dengan demikian kita bisa benar-benar mengetahui orang itu, baru kita bisa mempunyai ide tentang orang itu dan bisa menilainya. Bila mana tidak, dan kita hanya mengatakan orang itu salah dan memandangnya, itu tidak bagus ya, karena bagaimanapun juga kita tidak pernah terlepas daripada kesalahan. Jadi kita pikirkan diri kita sendiri, kita juga mempunyai kesalahan, kita memiliki kesalahan-kesalahan itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa bila mana seseorang memiliki kesalahan, maka kita tidak bisa semata-mata menjudge orang itu adalah orang demikian. Jadi dengan demikian, tidak ada cara untuk menilai orang lain, mengukur orang lain. Kita tidak dapat mengatakan orang itu baik atau buruk. Dan itu hanya penipuan. Itu hanya berupa suatu penipuan. Jadi Anda harus benar-benar harus menilai seseorang, maka Anda harus menelitinya dari 8 cara dan harus memandang dari berbagai perspektif. Jadi secara pada umumnya, kita benar-benar harus
benar-benar mengenal mereka secara mendalam dan mengetahui mereka. Dan bila mana kita hanya mengetahui beberapa kesalahan orang itu dan begitu kita hanya melihat pada kesalahan itu tersebut dan kita mengatakan oh, orang ini adalah orang seperti ini. Itulah poin yang ada di sini. Kita tidak dapat mengatakan yang memandang rendah dan mengatakan oh itu orang-orang demikian. Jadi kita berbicarakan hal ini berdasarkan komentar Sanskerta. Jadi kita harus memeriksa guru murid itu harus memeriksa hubungan mereka. Komentar yang diberikan di sini adalah guru dan murid dan bila mana seseorang murid ingin mengikuti guru dan tinggal dengannya, maka harus memeriksanya terdahulu. Jadi, siapa yang harus memeriksa? Yaitu Sang Bijaksana. Sang Bijaksana itu adalah orang yang sangat penting. Yang penting itu adalah orang yang mempunyai kecerdasan. Jadi pada dasarnya mengatakan yang bijaksana harus melakukan pemeriksaan. Jadi kita tidak hanya bisa mengikuti seolah-olah berdasarkan ketidaktahuan dan blind faith. Jadi kita benar-benar harus memeriksanya dan apa yang perlu diperiksanya adalah guru harus pertama-tama memeriksa pakaiannya, ucapannya, dan perilakunya, dan melihat apakah mereka mempunyai niat yang murni atau tidak murni. Jadi yang paling utama adalah melihat motivasi sang murid itu murni atau enggak. Jadi demikian juga sebagaimana orang-orang yang terkait dengan murid-murid tersebut, dari mereka apa yang dapat kita temukan. Dan ketika kita melihat mereka, jadi dari sini kita setelah memeriksa, maka kita bisa tahu motivasinya apa. Jadi seorang murid datang pada guru, kita bisa tahu apa motivasinya, tujuannya ingin dia capai. Jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi bila mana seseorang harus mengikuti seorang guru, maka sang guru harus mengetahui apa tujuan utama dan motivasi daripada sang murid. Itu adalah perlu kita ketahui, itu adalah poin yang utama. Jadi apa kepentingan untuk memeriksanya? Mengapa perlu untuk memeriksa orang-orang? Karena intensi dan motivasinya tidak murni. Karena mereka menyimpan motivasi yang tidak murni, ya banyak sekali orang-orang seperti ini. Contohnya adalah mereka tidak ingin melayani guru sama sekali. Mereka tidak ingin melayani gurunya sama sekali. Mereka mungkin berpikir mereka tidak perlu untuk melayani guru dan tidak perlu praktis dan mereka bisa mencapai tujuannya. Mereka itu sama seperti raja. Dan ada orang yang kaya, mereka dengan meyakini dengan kekuatan uangnya, ia bisa dapat mencapai apapun, memperoleh apapun. Jadi kebanyakan orang-orang boleh dibilang dunia itu mempunyai niat yang tidak begitu murni dan motivasi yang tidak murni. Dan mereka tidak pikir tidak perlu bekerja keras dan mereka bisa mencapai hasil.
dan wajah yang itu adalah satu aliran yang kuat, maka saya bisa mencapai semuanya tanpa benar-benar untuk berupaya yang keras. Jadi itu adalah motivasi yang tidak boleh jadi untuk alasan itulah maka kita perlu untuk memeriksanya dan kita harus melihat tahu motivasinya murni atau tidak. Bila mana kita melihat motivasinya murni, maka kita membuat menjalin hubungan. Bila mana tidak murni, maka jangan menjalin hubungannya. Jadi inilah bagaimana seorang guru harus memeriksa muridnya. Dan berikutnya adalah waktu di mana sang murid memeriksa sang guru sebelum mengikuti seorang murid mengikuti guru, maka ia juga harus memeriksa guru. Bila mana saya apakah benar tepat saya tepat menjalin hubungan dengan guru ini? Apakah saya menjalin hubungan dengan guru ini akan membawa manfaat? Adapun alasan kita perlu memeriksanya adalah karena ada juga orang yang mempunyai motivasi yang murni, tapi mungkin saja guru itu bukan guru yang kualitas dan guru yang murni, tetapi mereka bisa pura-pura menjadi guru yang sangat berkualitas. Mereka bisa berbicara dengan kata yang manis, ataupun mereka bertindak seolah-olah bertindak sesuai dengan dharma dan sebagainya. Ada juga hal seperti ini. Jadi guru juga harus memeriksa sang guru memiliki intensi yang murni atau tidak juga. Jadi kita harus melihat apakah ia benar-benar memiliki cinta kasih dan belas asih. Bila sang murid melihat guru yang mau diikuti tidak memiliki intensi yang murni, maka jangan membuat koneksi dengan mereka atau hubungan dengan mereka. Jadi murid yang tidak murni motivasi atau istilahnya dan membuat koneksi dengan guru yang tidak mempunyai motivasi yang murni, jadi guru dan murid sama-sama mempunyai motivasi yang benar, apa yang terjadi? Mereka akan melanggar samaya, dan mereka akan melanggar samaya yang sama. Dan ini artinya adalah sang guru akan melanggar samaya dan murid untuk mengatakan melanggar samayanya. Jadi itu banyak sekali yang dapat kita bicarakan tentang samaya, tapi kita tidak punya waktu untuk membicarakan saat itu. Jadi bagaimanapun juga, ya guru akan melanggar samaya, muridnya juga akan melanggar samayanya. Jadi kedua guru dan murid mempunyai hasil yang tidak baik di masa yang akan datang, dan mereka akan jatuh ke alam rendah. Untuk alasan ini. Jadi bila mana muridnya tidak mempunyai intensi yang murni, jangan anggap murid, dan bila guru tidak mempunyai murni, maka jangan menganggapnya sebagai guru. Dan bila mana hal itu tetap dijalin, maka itu akan menjadi sulit bagi guru ataupun murid. Jadi demikian juga sebaliknya. Jadi sangat sulit sekali. Jadi sangat penting sekali bagi diketahui apakah intensi dan motivasi daripada apakah guru ataupun murid itu adalah murni atau tidak. Ada alasan ada pun yang untuk ini adalah ketika kita mencari seorang guru, apa jenis guru apa yang saya perlukan. Jadi kita harus memiliki ide tentang guru yang harus miliki. Kita mungkin berpikir saya harus memiliki seorang guru seperti ini. Dan orang-orang mempunyai ide yang pemikiran yang berbeda. Tidak ada orang yang mempunyai pikiran yang sama tentang guru. Ada orang yang berpikir guru itu harusnya seseorang yang mempunyai praktis yang bagus, seseorang agak tegas, yang tegas dalam praktis. Mungkin ini adalah senior guru yang saya ikuti. Ada orang yang berpikir guru adalah seseorang harus berwelas asih dan tidak terlalu keras atau tegas, dan ia bisa memberikan ruang kepada orang lain. Jadi ada orang juga berpikir hal demikian. Jadi contohnya adalah seperti ini. Misalnya di dunia ini ketika seseorang mencari pasangan hidup atau partner, kita ketika mencari partner, maka kita mempunyai ide-ide yang berbeda, bukan?
Mungkin kita memiliki orang yang ganteng, ada yang cantik, ada orang yang tinggi, ada orang mengatakan pasangan saya harus stabil. Jadi orang-orang memiliki harapan-harapan pada pasangannya. Jadi dari harapan Anda itu, maka Anda mencari orang itu. Jadi motivasinya adalah penting. Dan kalau Anda memotivasi Anda, maka sesungguhnya Anda bisa bertemu dengan orang-orang yang Anda inginkan dan bisa mendekati orang-orang yang Anda inginkan. Jadi motivasi itu benar-benar sangat penting sekali. Jadi bila mana kita kalau kita kombinasi dengan penjelasan Dr. Gelsen dengan 50 ayat ini, maka adalah sama, adalah bahwa sebelum kita mengangkat seorang guru, maka kita harus memeriksa dulu koneksi tersebut atau relasi tersebut. Bila mana kita perlu untuk memeriksa hubungan tersebut, bila mana kita menjalin hubungan guru dan murid, bila mana tidak memeriksanya, maka ada bahaya untuk melanggar samanya. Dan untuk alasan itulah maka Anda perlu untuk memeriksa hubungan tersebut. Dan demikian juga dengan komentar Chung Kapal, pada dasarnya adalah sama. Guru yang dihormati dan orang yang menghormati guru ketika mereka sebelum mereka membuat koneksi sebagai guru dan murid, dan mereka Anda harus memeriksa terlebih dahulu dan barulah kemudian menjalin hubungannya. Jadi adalah sangat penting sekali pertama-tama Anda memeriksa ataupun mengkaji sebelum menjalin hubungan guru dan murid. Orang menerima Dharma Wajana, orang menerima Dharma Wajana. Apakah yang penerima itu apakah seseorang yang reseptif atau bukan? Dan receiver, penerima juga harus melihat yang pemberinya itu adalah orang berkualitas atau enggak. Dan bila mana kita hanya membuat koneksi dengan siapapun juga, maka ada bahaya guru bisa memberikan dharma pada orang yang bukan wahadah yang cocok. Dan kalau dilakukan itu, maka ia dalam melanggar samaya. Dan dengan demikian, maka ia akan melanggar samaya. Jadi dengan demikian, bukan hanya guru saja, murid juga akan melanggar samaya karena dia bukanlah wadah yang cocok untuk ajaran Vajrayana tersebut. Jadi inilah. Jadi di sini seperti di dalam Vajramala dikatakan bahwa sama seperti susu singa betina tidak boleh dimasukkan ke dalam mangkuk tanadaya. Jangan berikan kepada mereka yang bukan wadah tantra Mahayana. Karena kita harus ketahui bahwa untuk menaruh makanan itu kita juga harus melihat wadahnya dan juga kita harus memperhatikan bahwa bila mana wadah itu adalah sesuatu yang bocor, maka tidak peduli berapa banyak makanan kita taruh di sana, ia akan bocor. Itu akan sia-sia. Dan bila mana wadahnya beracun, kita taruh makanan, maka itu ada bahaya bahwa makanan itu bisa keracunan. Dan bila mana wadah itu terbalik posisinya, maka Anda tidak dapat menaruh makanan apapun. Jadi kita bisa melihat bahwa penerima ini adalah seorang reseptif atau adalah sama seperti kita menaruh makanan pada suatu wadah. Jadi bila mana kita memberikan
ada punya makanan yang bagus, maka kita juga harus meletakkan pada wadah yang bagus, bukan seperti saat kita pergi ke restoran. Oh, jadi kita ke restoran, kita melihat, oh ada makanan bagus, diletakkan di wadah atau piring yang bagus. Ada orang mengatakan, di restoran-restoran besar ada sedikit makanan yang sangat kecil sekali, makanan tetapi piringnya sangat besar sekali. Ada juga orang mengatakan begini desainnya bukan, eh, dan ada hiasan-hiasannya bukan, dan di piring itu mungkin ada hiasan-hiasannya, dan di atas itu ada sedikit ditaruh makanan yang sangat kecil sekali. Ada orang yang tidak tahu, maka mereka mengambil batunya atau hiasannya, bukan? Ada orang yang tidak paham dan itu memikir, apa yang saya perlu makan, apa yang bisa saya makan. Dan itu demikian banyak hal-hal yang hiasan ini. Apakah saya harus bisa memakannya semuanya? Jadi ini kita tidak memahami apa yang terjadi di sini. Jadi oleh sebab itu, ketika kita pergi ke restoran itu, kita harus hati-hati dengan makanan tersebut. Jadi sama halnya dengan Dharma, tidak peduli seberapa besar agungnya Dharma itu, bahwa Dharma itu juga tergantung pada wadah di mana ia diletakkan. Jadi bila mana Dharma, kita harus melihat sang penerima itu adalah seorang reseptif atau tidak. Jadi baru kita memberinya, apakah Dharma ini akan bermanfaat baginya atau tidak, barulah kita memberikannya. Jadi kita tidak bukan hanya berbicara tentang Dharma yang asli atau bukannya saja, bukan. Tapi Anda tidak dapat mengatakan bahwa hal ini tidak penting. Jadi kita mengatakan Dharma itu sangat penting dan sangat mendalam. Kita juga tidak dapat mengajarkan kepada setiap orang, seperti orang tidak bisa memahami ataupun memahami kekosongan kita, mengajarkan itu juga tidak ada bermanfaat. Seperti juga misalnya reinkarnasi dan sebagainya, kita harus mencari tahu pada orang yang memang tertarik kepadanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Dharma ini adalah penting dan memberikan manfaat pada seseorang. Kita menganggap bahwa ini adalah penting, apakah itu adalah cocok untuk setiap orang, adalah juga sangat sulit untuk mengatakan hal demikian. Bahkan di dalam antara umat Buddha sendiri, apakah ajaran Mahayana cocok bagi setiap orang juga sangat sulit dikatakan. Juga ada orang-orang yang dari Theravada menganggap ajaran Theravada itu lebih tepat daripada ajaran Mahayana. Sama halnya dengan Vajrayana. Vajrayana mengatakan Vajrayana itu sangat penting, rahasia, dan sangat mendalam. Jadi oleh sebab itu maka kita tidak dapat mengabaikan apakah orang ini adalah orang yang cocok untuk ajaran Dharma Vajrayana atau enggak. Jadi waktu kita mengajarkan Dharma, kita juga harus mementingkan hal ini. Dan kita mengatakan bahwa Buddha Dharma itu sangat penting dan luas dan mendalam, apakah itu tepat bagi setiap orang juga sangat sulit untuk dikatakan. Hal demikian ini. Bila mana kita mengatakan dan demikian, tidak peduli apa kapasitas daripada orang itu apapun juga, kita bisa mengatakan demikian, tetapi pada praktisnya adalah sangat sulit sekali. Dan juga menurut ringkasan daripada Drokon Chopa dikatakan, periksa hubungan itu, memeriksa itu, kualifikasi itu ada ciri-ciri, ada hal-hal yang perlu dihindari, ada hal-hal yang perlu diikuti. Jadi menurut komentar garis besar komentar Tsongkhapa adalah menjadi orang dihormati dan orang yang menghormatinya. Ada 2 poin tersebut. Jadi yang pertama adalah alasan untuk saling memeriksa, dan alasan untuk saling memeriksa, dan yang kedua adalah siapa harus diikuti dan dihindari setelah pemeriksaan. Dan kemudian ciri-ciri mereka harus dihindari dan ciri-ciri mereka harus diikuti. Jadi
Kenapa ia tidak diambil sebagai seorang? Jadi orang-orang yang bagaimana yang tidak boleh diambil sebagai guru adalah seseorang yang tidak berbelas asih, seseorang penuh kemarahan, seseorang yang penuh dengan kepura-puraan, itu adalah orang yang tidak boleh diambil sebagai guru. Jadi ada sedikit berbeda dari komentar bahasa Sanskerta. Di sini apa yang dikatakan adalah jadi seorang murid yang bijaksana tidak mengambil sebagai guru. Di sini dikatakan orang-orang memiliki kecerdasan jadi bila mana kita melihat adanya kesalahan-kesalahan, maka kita siapapun itu, maka kita tidak boleh menerima sebagai guru. Jadi naskah Tibetan dan Sanskerta itu sedikit berbeda. Tapi kita tidak berbicara demikian ya. Jadi di sini katakan siapa yang tidak bisa dianggap sebagai guru adalah orang yang tidak berbelas asih. Dan berikutnya kita akan jadi di sini dijelaskan sebagai guru apa kesalahan-kesalahan yang tidak dapat diambil sebagai guru adalah orang yang tidak berbelas asih. Jadi yang kedua adalah kita berbicara tentang intelijen. Intelijen adalah sama seperti seorang yang terpelajar. Jadi orang yang bijaksana tidak mengambil orang ini dengan 7 kualitas ini sebagai guru. Maka kita akan berdiskusikan di masa yang akan datang, dan kita akan berbicara masing-masing daripada kesalahan itu apa saja. Jadi yang tidak dianggap sebagai guru adalah tidak berbelas asih, orang yang pemarah, orang yang pemarah, orang yang serakah dan sebagainya nih. Jadi di sini menurutnya apa itu welas asih? Welas asih itu adalah suatu keinginan untuk menarik atau mencabut penderitaan dan penyebab penderitaan. Jadi seseorang yang tidak memiliki welas asih itu adalah seseorang yang tidak ingin mencabut penderitaan dan penyebab penderitaan itu. Kalau marah itu adalah seseorang yang marah dan melawan. Dan itu adalah orang yang selalu agresif dan tidak mampu menahan segalanya dan tidak dapat mempraktekkan kesabaran. Dan orang mengatakan hal yang jelek terhadap mereka, ia langsung melawan untuk mencelakai orang tersebut. Dan ia benar-benar orang yang temperamen. Itulah artinya itu tidak welas asih, marah, dan kemudian keji. Keji itu adalah batin yang kasar, batin yang keras. Itu artinya orang yang orang batinnya sangat keras sekali dan mempunyai tidak mempunyai welas asih. Dan kemudian arogan artinya adalah yang tinggi hati. Mereka berpikir mereka memiliki sedikit beberapa kualitas dan mereka memiliki kualitas dan mereka atau orang-orang sedikit ganteng, maka ia merasa sombong atau sedikit kaya dan mereka merasa sangat sombong. Dan kemudian serakah itu artinya menginginkan barang orang lain. Dan ketika orang memiliki sesuatu dan ia tidak memilikinya, maka
ia akan berpikir, oh saya akan mendapatkan itu untuk diri saya sendiri. Jadi itu adalah yang kita maksud dengan serakah. Dan yang tidak terkendali adalah orang yang tidak stabil dan tidak seimbang. Seseorang yang tingkah lakunya yang tidak mempunyai hati-hati dan juga kesadaran dan melakukan apapun yang mereka melakukan apapun yang mereka mau. Yang terakhir adalah mengagung-agungkan diri sendiri. Itu artinya adalah mereka selalu memuji-muji diri sendiri. Saya adalah orang yang terbaik, teragung, dan sebagainya. Dan mereka selalu mengkritik orang lain dan selalu memuji diri sendiri. Saya adalah orang yang terbaik, saya adalah orang yang paling berdisiplin, saya adalah orang yang sangat mulia. Jadi ia adalah orang yang selalu memuji diri sendiri dan orang yang selalu mengkritik orang lain. Jadi ini adalah yang perlu kita pahami. Dan juga terdapat komentar dari tekstur Pak Mawati. Hal ini juga adalah sama halnya seseorang yang tidak berbahasa marah, kejam, sombong, tidak keras, serakah, atau mempercayai diri sendiri. Jadi ini artinya ada di situ. Sama seperti penjelasan seperti itu yang tidak berbelas asih, tidak mau mencabut penderitaan orang lain, marah adalah selalu temperamen dan juga menyerang dan sebagainya. Jadi ia menjelaskan kata-kata maknanya dari kata-kata ini. Jadi ia mempunyai detail, dia lebih detail daripada kata-kata ini, penjelasan di sini. Jadi ketika kita memikirkan hal ini dari komentar Pak Mawati itu, tidak welas asih itu adalah sama seperti pekerja lapangan. Bagaimana kita memahaminya adalah kita tidak bisa mengatakan orang bekerja di lapangan ataupun di sawah itu adalah tidak welas asih. Apa yang kita katakan di sini tidak welas asih adalah cara seseorang tidak berasih, cara untuk mengatakan welas asih. Jadi di sini dikatakan cara kita memahaminya adalah dalam gaya hidup kita, gaya hidup kita yang normal. Kita ketika bertemu dengan serangga sangat kecil sekali, seperti misalnya nyamuk, mungkin ia sangat mengganggu. Mungkin kita akan langsung membunuhnya segera. Kita ya adalah sama seperti itu. Jadi bahkan bagi seekor insek yang kecil, mereka tidak memikirkan tentang hidupnya, bahkan dan mereka dianggap tidak mempunyai nilai, dan kita nilai sama sekali, maka kita membunuhnya. Itulah tidak welas asih, itulah kita pahaminya. Jadi walaupun hal yang sangat kecil sekali, jadi manusia, kalau kita berbicara tentang manusia, ada juga orang-orang yang menghargai makhluk kecil itu dan mereka tidak membunuhnya. Kita juga harus bisa memahami hal seperti ini.
Dari yang kemudian marah itu adalah pikiran yang orang selalu terganggu, tidak sabar, dan juga berbicara dengan kasar. Dan orang kejam adalah mempunyai pikiran yang keras, yang tidak kenal belas asih. Jadi orang yang sangat kejam sekali, itulah yang kita maksud dengan kejam. Dan khususnya mereka membenci para biksu kejam, sampai biksu dan sebagainya, ataupun para biorang. Dan mereka ada juga yang melihat biksu, mereka itu merasa sangat bertindak dengan sangat kejam sekali. Ada orang yang tidak dapat bertahan melihat seorang biksu ataupun seorang biarawan sombong, arogan, itu berarti artinya adalah mementing diri sendiri dan membesar-besarkan kualitas diri sendiri, seperti misalnya karena kita berasal dari belakang keluarga ini lebih ganteng atau cantik, dan ada sesuatu yang membuat kamu merasa, oh saya sangat agung sekali, itulah sombongan. Serakah itu adalah seperti yang kita katakan sebelumnya, mengkonsumsi sesuatu yang tidak ia miliki, ataupun orang lain itu, ya kita tidak bisa konsumsi, kita menginginkannya sama sekali, dan tidak terkendali. Itu artinya adalah ceroboh, seperti saat Anda mabuk. Pada saat Anda minum alkohol, apa yang terjadi adalah Anda tidak mampu untuk mengontrol tingkah laku Anda. Dan Anda karena tidak terkontrol, maka Anda akan sangat ceroboh pada tubuh ucapan Anda. Anda tidak dapat mengontrol tubuh ucapan Anda, dan mengagung-agungkan diri sendiri, yaitu mengkritik kualitas orang lain dan memuji diri sendiri. Jadi itulah demikian yang dikatakan di sini. Sama hal dengan penjelasan Jason Trapajasen. Apa yang dikatakan di sini? Dan Jason Trapajasen mengatakan, berbicara tentang kualifikasi, ada dua hal yang dibicarakan. Yang pertama adalah mengajarkan ciri-ciri yang harus dihindari, dan yang kedua adalah ciri-ciri yang harus diambil. Jadi ciri-ciri yang harus dihindari adalah salah satunya adalah seperti misalnya di dalam ayat yang menyatakan bahwa siswa yang biasa tidak mengambil seorang guru yang tidak berberhasil dan sebagainya. Dan hal lain mengatakan kita juga dapat mengaplikasikan seperti misalnya seorang guru bijaksana tidak mengambil murid seperti dan seterusnya. Jadi sama halnya dengan komentar daripada Ji Chong Kapa, pada dasarnya adalah sama. Di sini tidak berbelas asih, itu artinya adalah bila mana kita tidak mempunyai welas asih yang tidak menginginkan semua makhluk hidup untuk bebas daripada penderitaan, Anda tidak menjadi cocok untuk Mahayana dan Dharma Mahayana. Dan untuk itulah adalah sangat penting sekali bagi seorang guru untuk memiliki welas asih untuk pertama kalinya. Dan kemudian kita mempunyai kemarahan, kekejaman, arogan adalah orang yang sombong adalah orang yang sombong atas kualitasnya. Sebenarnya keserakahan berarti rakus, sangat keterikat pada kesejahteraan diri sendiri dalam batin, mengagungkan diri sendiri adalah seperti membesar-besarkan diri kita sendiri. Nah, itu semua adalah tidak bagus. Bagaimanapun juga ada perspektif lain ketika kita berbicara tentang kualitas dari seseorang yang harus kita hindari adalah kita mungkin bisa mendapatkan ide dari sana. Tetapi satu hal yang perlu kita pertimbangkan adalah masa kini adalah masa kemerosotan.
Jadi, kalau kita mengatakan bahwa seseorang yang bebas daripada semua kesalahan itu adalah sangat sulit untuk menemukan seorang guru aja yang seperti itu, bebas dari semua kesalahan itu. Jadi sama seperti ya di dalam pendekatan dikatakan sebenarnya karena ini adalah zaman yang penuh perselisihan kualitas dan kesalahan guru bercampur, mereka kita sepenuhnya uh, bebas dari perbuatan buruk dalam segala hal. Siapapun yang memiliki kualitas lebih besar dan berperilaku baik adalah seseorang yang harus diikuti oleh murid. Jadi di sini juga dikatakan mereka memiliki semua kualitas sangat jarang terjadi, tetapi mereka seseorang memberi separuh atau seperempat atau minimal seperdelapan dari kualitasnya itu dapat diangkat sebagai sahabat ataupun guru. Jadi di sini minimum kualitas yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah harus menganggap daripada kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang, mereka harus menganggap kehidupan yang akan datang lebih penting. Dan antara dharma dan duniawi, maka mereka harus menganggap dharma itu lebih penting. Dan itu tidak hanya dapat itu hanya semata-mata hanya ucapan, tapi itu adalah dari hati mereka. Dan mereka benar-benar mempraktekkan dharma untuk tujuan kehidupan yang akan datang. Dari lubuk hati yang terdalam, mereka itu benar-benar mempraktek dan sangat rajin untuk kehidupan yang akan datang. Jadi inilah yang disampaikan oleh guru-guru Kadampa. Dan juga sama halnya dengan mantra tingkat agung daripada Tsongkhapa. Jadi apa kualitas untuk guru adalah apa yang dikatakan oleh guru-guru Tibet, apa yang dia samariskan, apa yang kualifikasinya itu adalah kualifikasinya itu adalah yang seseorang yang telah menerima abhiseka penuh dari seorang guru dan mematuhi sumpah dan samaya. Dan dari melihat praktik para guru dalam sisi dan mengetahui 10 demikian hal tersebut dan menguasai ritual abhiseka pemberdayaan. Dan yang ketiga, terlebih dahulu melakukan ritual pendekatan dan boleh atau tidak dalam orientatinya. Jadi minimal ia harus memiliki 3 kualitas ini. Jadi gimana kita katakan? Jadi cara kita berpikir adalah guru yang kita cari guru, murid itu adalah orang, bukan? Jadi itu yang kita cari itu adalah orang, bukan dewa, bukan. Ini adalah sesuatu perlu kita ketahui dan pahami. Kadang-kadang kita berbicara tentang kualifikasi ke kualifikasi sekarang. Mereka itu adalah orang yang bebas dari semua bebas dari semua kesalahan. Kita memandangnya menganggap sebab adalah seorang dewa. Lalu kita membuat sebuah list tentang kualitas-kualitas yang harus kita ada, dan kemudian kita pergi ke guru dan kita mencek seperti kita mencek list. Dan kalau ada kesalahan ini kita membuat silang di sana. Dan kita ada kualitas, kita membuat cek di sana, stick di sana, apakah kita melakukan hal tersebut? Sangat sulit sekali. Kita sangat sulit menemukan seorang guru yang tanpa kesalahan. Jadi contohnya adalah ketika kita melihat pada seorang guru, ada guru yang mempunyai kesalahan ini, ada guru yang sangat temperamen, seperti misalnya guru besar Marpa. Karakternya adalah benar-benar sangat pemarah. Bahkan ketika ia masih muda, ia benar-benar sangat pemarah. Dan ia juga senang berantem. Dan ayahnya mengatakan,
原来嘛的先打原来你们这里没现在米几个扩散下来的，原来可你们 Anda 这里 harus lebih calm down ya, atau kalau enggak Anda akan bisa dibunuh orang, kamu membunuh seseorang ataupun membunuh orang. Barulah kemudian ia ayahnya berpikir demikian ya. Eh, jadi ia adalah orang yang sangat sulit sekali, orang sulit. Dan kemudian Marpa sendiri menjadi guru yang sangat agung sekali dan mencapai Sita, tetapi ia tidak berubah temperamennya. Jadi ketika Mirarepa mengikutnya, ia benar-benar memberikan Mirarepa kesulitan-kesulitan dan itu sangat terkenal, bukan? Yang mengatakan orang kuat ini membuat Marpa gila. Ia mungkin saja akan membunuhnya. Itulah yang sering dikatakan orang-orang di area tersebut. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah dalam satu perspektif adalah apa yang perlu kita pikirkan, seperti yang saya katakan, guru dan murid itu adalah orang. Jadi kita bukan mencari dewa, kita mencari orang. Kalau kita mengatakan bahwa seseorang yang benar-benar tidak punya kesalahan seperti di dalam teks itu sangat sulit sekali untuk ditemukan. Bukan hanya sulit, dan di dalam perspektif yang lain, karena kesalahan-kesalahan itu, maka juga bisa bermanfaat bagi kita. Karena kita melihat kesalahan itu, kita bisa mempelajari sesuatu. Karena banyak orang yang berpikir dengan cara demikian. Ada orang berpikir seperti ini. Seperti misalnya Kamapa. Kamapa itu adalah sangat penting sekali. Ada banyak sekali orang yang melihat Karmapa. Lalu mereka menganggap bahwa apakah Karmapa itu adalah orang, manusia, dan orang-orang bertanya kepada saya sesungguhnya, saya berpikir bahwa Kamapa itu bahkan tidak perlu ke kamar mandi, ia pasti seperti dewa. Jadi mereka bertanya, Kamapa tidak perlu ke kamar mandi, bukan? Ada orang bertanya demikian, bukan? Jadi kadang-kadang itu sangat ekstrim sekali, sangat pada saat mencari guru. Jadi kita menganggapnya sebagai dewa dan tidak ada kesalahan dan penuh dengan kualitas. Seperti yang saya katakan, kita mencari guru, mencari teman, mencari teman. Pertama kita harus mencari dulu teman yang mana yang kita cari. Jadi kita mencari guru itu adalah orang yang bisa menunjukkan kita sang jalan. Jadi kita harus benar-benar sangat menyadari hal ini. Jadi semua itu tergantung pada motivasi Anda, baik itu guru maupun murid. Jadi guru adalah tidak mudah juga untuk menjaga muridnya yang harus dilakukan guru. Jadi guru ia adalah orang yang harus menunjukkan jalan ini, jalan itu untuk menghindari jalan rendah dan sebagainya. Ia harus melakukannya dengan welas asih dan demikian ia harus menjalankan demikian pada murid. Jadi guru dan murid harus mempunyai pemikiran dan demikian. Bila mana tidak,
Jadi kalau kita mempunyai kualitas-kualitas, maka kita tidak bisa berdiri lagi di dunia ini. Jadi banyak sekali praktis dan kita tidak dapat mempraktekkan semuanya. Jadi bagaimana itu? Itu juga tidak benar. Jadi kita mencari seorang guru adalah sesuatu yang dapat kita, darinya kita dapat membawa kualitas yang di dalam praktik kita kehidupan sehari-hari. Jadi adalah sesuatu yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Jadi saya rasa itulah untuk kali ini. Jadi di sini saya akan memberikan satu ringkasan. Jadi tahun ini saya mengajarkan tentang 50 ayat. Jadi adalah sangat bagus kita memulai ajaran ini, tetapi bagaimanapun juga pada awalnya saya sakit flu, yaitu adalah flu yang sangat parah sekali, bahkan lebih buruk daripada COVID. Saya mengalami COVID, sembuh dalam 3-4 hari, dan kali ini flu-nya sangat buruk sekali. Jadi ini adalah obstacle yang sangat besar sekali, dan untuk alasan ini terdapat beberapa hari yang tidak dapat kita berikan ajaran. Dan saya mohon maaf untuk hal ini, dan saya minta maaf untuk hal ini. Jadi ini yang terkait dengan pengajaran musim semi. Ini adalah hal yang perlu saya sampaikan. Jadi area sama teaching ini itu adalah saya mulai ketika saya tiba di India, dan alasan kenapa saya memulai itu adalah kaji kita biksuni sama seperti para biksu mempunyai kaji guncu, mereka juga mempunyai persamuan untuk biksuni juga. Dan ini adalah alasan utama untuk meningkatkan antusiasme mereka daripada para biksuni gini. Jadi bagi anak untuk membangkitkan antusiasme Anda, jadi hal utama adalah Anda, bagian Anda sendiri, Anda harus menjadi lebih berpikir ini adalah merupakan suatu kesempatan bagi saya, ini adalah kondisi saya, kesempatan kita menggunakan semua energi dari tubuh, ucapan batin kita kan untuk menyebarkan ajaran daripada agama Buddha secara umum, dan khususnya komunitas daripada biksuni itu bisa berkembang. Jadi di dalam komunitas daripada komunitas biksuni, perilaku dari tindakan daripada mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi itu bisa berkembang, dan ada sangat penting bagi Anda untuk membangkitkan antusiasme dan berkembang. Dan bagaimanapun juga di masa yang akan datang, para biksuni akan menjadi lebih penting lagi nih. Dan kita lihat contohnya di dalam Tibet ada tempat di mana tidak ada biksuni itu, tetapi nunnery itu semakin banyak ditemukan di sana. Demikian pula kebanyakan daripada nunnery tidak di Nepal tidak dapat sekolah, tetapi pada saat ini kebanyakan nunnery itu vihara kebiksunian ya, mempunyai sekolah-sekolah untuk melakukan tindakan daripada mendengarkan, merenungkan, dan bermeditasi. Jadi ini kita bisa melihat ada fasilitas untuk mereka meningkat menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi di masa yang akan datang, komunitas biksuni akan menjadi sangat jelas, terdapat kesempatan dan juga kesempatan untuk berkembang. Jadi ini sangat penting bagi Anda untuk
meningkatkan dorongan Anda dan antusiasme Anda. Jadi masa lalu saya telah berbicara tentang mendirikan proyek daripada monistik, dan kita berharap semoga hal ini dapat terjadi dengan terrealisasi dengan cepat, dan saya semoga dapat merealisasikan di Nepal, dan semoga ini harus kita ingat selalu. Dan yang hal lain di Bhutan ada Phamoksheding. Jadi itu adalah wihara yang tua sekali, dan disebabkan karena longsor, bukan, karena posisi tanah itu ada bahaya, yaitu gempa bumi dan sebagainya. Jadi kita harus pindah ke tempat lain dan membangun wihara biksuni yang baru. Jadi sampai hingga saat ini, jadi masih ada orang berharap untuk hal ini, dan kita memikirkan selalu mengingat hal ini. Bila mana ada orang yang masih membantu Iran, dan bila mana masih ada orang yang masih bisa membantu mereka, saya lanjut untuk terus membantu. Saya rasa itu pada dasarnya adalah akhirnya, dan terlihat ada mandala, dan kita tidak perlu untuk melakukan mandala panjang, kita cukup melakukan persembahan mandala singkat. Mohon tunggu sejenak. 我常在瓦当最近下班的解说也让贵些说，给我就是大概介绍把他们接到成就些我实现必须就是些蛮多的这种理性人的一个。算给新多媒体表演这个弄的，你见了绝不拉说。一些面在上班的别为传说让喇叭些民族是对中的些公报道，是不是民主些人民的些能观念别着能着说。这些所以可老道的话，就是因为这些他妈吧，要是给吧，这把是做的，该把该别把多少的，看给上送给上，也就上这吧，你不是这吧，也帮到老百的那么，他现在也给说他不给了这老马公我上了，说的全都不是人了说。吃来的新鲜了，说的老毛当着外面不是新鲜了，今天路面我叫着我说给把它看见公包起来。你是着蒙古路边嘛，就说你说都当下结果那没有说这不是新鲜了，你对着那甚至老婆的，现在就往这边去。妈妈这边没交代，那是路也的那种就不是这说了，你们都是确实没娘看见这。Savunmaya dönüşü cevada geberden azı ve damazı kancın den üzeri dağdan gündüzü senin çünkü cemiden mimin doğada da gülacı cüzüm görün bozun hangi gene nüzesim görü pinci şabesim da denege büyü de ve digi sanki den bada geyine jozosum gavazı cedin be dokun dege ve zavagan cembada jalazım bırak. Sordum mi bir vuru gürüzce badela meja beden bada ganim yola digin jovada da jemalu zozarı yurdu zange zala barayşo. Laso. Tadene dirin gonda simbi tamje gol kable tanga yo mo yo shtai sumare. Juzui de dada kudu gya sumare. Jadi malam hari ini saya sudah mengatakan tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan lagi pada saat ini.
Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih untuk para biksuni yang sudah datang untuk debat dan praktis dan sebagainya. Saya dirasa kalau misalnya depan dapat datang lebih banyak lagi akan menjadi lebih bagus. Kita mempunyai sejarah Tibetan, kata mengatakan bila mana kita memulai sesuatu yang kecil, dan sorry ada beberapa yang tidak dapat hadir pada tahun ini, tahun depan. Kalau kamu bisa datang, itu sangat menjadi bagus. Dan kita melakukan ini untuk manfaat agama Buddha secara umum. Jadi bukan hanya untuk wihara saja. Jadi ajaran itu pada umumnya adalah untuk berkembang, dan kalau misalnya hal itu berkembang dengan terjadi, maka semua secara alami wihara-wihara juga akan menjadi semakin kuat dan sebagainya. Dalam bidang sana di posisi luar tidak dapat berjalan dengan baik, tetapi hanya beberapa orang kelihatan bagus, maka sebenarnya itu adalah satu kemunduran. Itu perlu kita pahami. Dan, mungkin semua nama tidak lama lagi saya bisa datang ke area SEMA dan melayani secara personal, dan itu adalah harapan saya. Dan khususnya saya akan mengucapkan terima kasih dan juga semua Kempo dan guru dari semua Nanri dan semua guru-guru, dan khususnya terdapat sedemikian juri untuk debat. Terima kasih. Ya, itu dah dia. So. Lalu kita dedikasi ya, dedikasi. This is